Kita berada di dalam mesin paling kompleks di dunia. Otak manusia mengandung hampir 100 miliar sel saraf atau neuron, yaitu sekitar sebanyak sekali neuron seperti bintang di galaksi kita. Masing-masing neuron itu bertukar sinyal listrik dengan ribuan neuron lain untuk menciptakan triliunan koneksi, membuat sirkuit yang tak terhitung jumlahnya. Sirkuit-sirkuit dari sistem saraf kita yang telah berevolusi selama jutaan tahun dari awal yang lebih sederhana. Satu sel syaraf manusia secara umum terdiri dari dendrit, badan sel, akson, dan terminal sinaps. Baiklah, kita akan menjelaskan perihal dendrit. Dendrit adalah cabang dari neuron, memiliki peran dalam menerima impuls dari neuron lain, dan juga meneruskannya ke badan sel. Kemudian badan sel, yaitu bagian neuron di mana di sanalah inti sel atau nukleus sel syaraf berada. Lalu, ada juga akson, yaitu cabang neuron yang panjang. Panjangnya melebihi panjang dendrit. Akson berperan dalam menghantarkan impuls menuju neuron lainnya. Terminal sinaps adalah ujung dari akson yang berbatasan langsung dengan celah sinaps. Perihal sinaps, bayangkanlah sinaps itu seperti sebuah jurang yang sangat dalam. Seperti itulah gambaran dari sinaps. Neuron berkomunikasi satu sama lain dengan menyampaikan pesan ke seluruh tubuh Anda dan menguatkan semua pikiran dan tindakan Anda. Neuron berbicara satu sama lain menggunakan sinyal listrik dan kimia. Pesan dimulai saat sinyal listrik bergerak cepat ke neuron. Sinyal-sinyal ini disebut potensial aksi. Ketika mereka mencapai celah di antara dua neuron, pesan-pesan itu perlu bantuan untuk disampaikan. Informasi diubah dari potensi aksi menjadi pesan kimiawi yang melintasi celah yang disebut sinaps. Pelepasan kurir-kurir kimiawi itu dapat memicu potensi aksi di neuron. Di sisi lain, sinaps yang menyampaikan pesan ke depan atau bisa keluar dari pesan. Ini terjadi berulang-ulang dan dengan aktivitas berulang. Sinaps semakin kuat, sehingga pesan berikutnya lebih mudah untuk dilalui. Seperti itu. Neuron belajar menyampaikan pesan-pesan penting dan mengabaikan sisanya. Ini adalah cara otak kita belajar dan mengadopsi dunia yang terus berubah. Sistem saraf kita berkomunikasi dengan semua sistem lain di tubuh kita agar selaras. Itu adalah sistem yang sangat kuat. Tetapi bila ditemukan adanya satu hal yang menyimpang dengan begitu banyak bagian yang saling berhubungan, maka kita akan menemukan cara untuk mengetahui penyebab penyakit Alzheimer hingga depresi. Diperkirakan 1 dari 4 orang di seluruh dunia akan menghadapi kondisi neurologis atau kejiwaan yang menyebabkan beban keuangan dan sosial yang sangat besar. Untuk memecahkan masalah ini terletak pada ungkap misteri otak dan sistem saraf.